Prabowo sambut hangat Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua DPR RI terima kunjungan Ketua Senat Kamboja. Sidang Hasto digelar, jalan depan Pengadilan Tipikor ditutup. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan tokoh global dan pendiri Microsoft Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Dengan senyum ramah dan tangan terulur, Prabowo menjemput langsung Gates begitu turun dari kendaraan, menunjukkan keakraban dan penghormatan yang mendalam. Keduanya tampak kompak mengenakan setelan jas abu-abu tua. Suasana hangat terasa saat keduanya berbincang ringan sebelum memasuki gedung utama Istana Merdeka. Kunjungan Bill Gates kali ini bukan sekedar kunjungan kehormatan, melainkan bagian dari agenda dialog strategis yang mencakup isu-isu penting seperti kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan pengembangan infrastruktur digital publik. Dalam penyambutan, Presiden Prabowo Subianto turut didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah prosesi penyambutan resmi, Prabowo dan Gates menggelar pertemuan tertutup guna mendiskusikan bentuk konkret kerjasama antara Indonesia dan lembaga filantropi yang dipimpin Gates. Salah satu fokus utama adalah dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang kesehatan dan gizi. Selain pertemuan di istana, keduanya mengunjungi Sekolah Negeri Jati 05 Jakarta Timur untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara sektor publik dan filantropi global dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kehadiran Bill Gates di Jakarta menandai langkah penting menuju kolaborasi internasional yang lebih erat demi pembangunan berkelanjutan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan bintang kehormatan kepada pendiri Microsoft Bill Gates. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya yang signifikan di bidang kemanusiaan, terutama untuk sektor kesehatan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menganugerahkan bintang kehormatan kepada tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan, terutama di sektor kesehatan di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Dalam pertemuan resmi di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dukungan Bill Gates telah berdampak nyata terhadap pemberantasan penyakit endemik di tanah air. Sejak tahun 2009, lebih dari 159 juta dolar Amerika telah disalurkan untuk program-program kesehatan, termasuk penguatan layanan dan penelitian vaksin. Berkat kerjasama tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan kapasitas produksi vaksin secara signifikan. Bio Farma kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan produksi hingga 2 miliar dosis per tahun yang disebarkan ke 42 negara dan menjangkau lebih dari 902 juta orang. Rapat Dewan Tanda Kehormatan akan digelar untuk menentukan penganugerahan resmi yang dirancang akan dilaksanakan pada bulan September di New York, bertepatan dengan sidang umum PBB. Bagi Presiden Prabowo, penghargaan ini adalah simbol penghormatan dari bangsa Indonesia kepada sosok Bill Gates atas komitmennya dalam membantu sesama. Tadi saya sudah sampaikan keputusan saya sebagai Presiden Republik Indonesia karena dukungan beliau, bantuan beliau untuk Indonesia, tapi tidak hanya untuk Indonesia, untuk kepentingan manusia. Saya akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bill Gates pada Rabu 7 Mei 2025 meninjau langsung pelaksanaan MBG di SDN 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kedatangan Prabowo Subianto disambut riuh siswa-siswi dari depan kelas mereka. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Bill Gates ke SDN 3 Pulau Gadung, Jakarta Timur membuat suasana di sekolah itu menjadi riuh dengan teriakan histeris siswa dan siswi SDN 3. Mendapat sambutan dari siswa-siswi, Prabowo melambaikan ke arah mereka yang menambah suasana keriuhan sekolah ini. Kedatangan Prabowo bersama Bill Gates ke sekolah ini untuk meninjau program MBG yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo. Bill Gates juga antusias melihat program MBG di SDN 3 ini. Ada dua kelas yang ditinjau langsung oleh Prabowo dan Bill Gates, keduanya tampak serius berbicara terkait program MBG. Usai meninjau, keduanya kemudian keluar dari kelas dan langsung menuju ke mobil di depan pintu masuk sekolah. Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan jika Bill Gates sangat antusias dan menjadi perhatian serius Bill Gates terlebih soal anak-anak dan ibu. Tadi Bapak sempat di sini tuh sama Pak Prabowo sempat bincang-bincang itu bicara apa sih Pak? Ya itu tadi, ya, beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan Pak Presiden menyampaikan bahwa itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan. Usai mengunjungi SDN 3, Prabowo dan Bill Gates bertemu dengan masyarakat untuk menyapa mereka yang telah menanti keduanya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Suasana ceria menyelimuti SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur Rabu siang saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan tokoh filantropi dunia Bill Gates mengunjungi sekolah tersebut. Kedatangan mereka untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis disambut hangat oleh para siswa dan guru. Setibanya di sekolah, Prabowo dan Bill Gates disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan bersorak gembira. Keduanya menyempatkan diri masuk ke ruang kelas berbincang dengan murid-murid dan menyaksikan langsung pembagian makanan bergizi yang menjadi bagian dari program unggulan pemerintah. Alia, siswi kelas 3B, mengaku sangat senang bisa bertemu langsung dengan dua tokoh dunia tersebut. Gimana tadi sekolahnya didatangi sama Pak Presiden Prabowo? Senang. Kenapa senangnya? Soalnya udah ngefans dari lama. Ngefans dari lama. Makanannya enak nggak? Enak. Apa aja menunya hari ini? Ayam bacon, ayam crispy, jeruk, susu, abu, sama tempe orek. Enak semuanya. Habis gak? Habis. Tak hanya soal rasa, manfaat program MBG dirasakan secara nyata oleh siswa kelas 6C. Syauki mengaku bisa menabung lebih banyak berkat memakan makanan bergizi gratis yang ia terima setiap hari. Senang sih bisa berhadapan langsung dengan Pak Presiden dengan sedekat itu. Manfaat karena saya bisa menabung lebih banyak karena makan MBG gratis dan bisa lebih hemat. Oke. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia terus menjadi prioritas. Bagi siswa SDN Jati 3, hari itu menjadi kenangan berharga tentang makanan sehat, mimpi besar, dan perhatian dari pemimpin dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Hilirisasi dan Investasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Ruslani mengajak The Gates Foundation untuk bekerja sama dengan Danantara Trust Fund. Ajakan itu disampaikan saat Rosan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Bill Gates di Istana Merdeka. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Tadi saya rasa Menteri Hilirisasi dan Investasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Ruslani mengajak Yayasan Bill Gates, The Gates Foundation, untuk berkolaborasi menaruh dana di Danantara Trust Fund. Ajakan itu disampaikan usai Rosan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025. Rosan menyampaikan bahwa ia telah mengenalkan Danantara Trust Fund langsung kepada Bill Gates. Sebelumnya, komunikasi juga telah dilakukan dengan tim dari The Gates Foundation untuk membahas potensi kolaborasi. Menurut Rosan, Danantara Trust Fund akan mengalokasikan 1-2,5%
dari total dividen yang diterima setiap tahun. Pada tahap awal, dana yang ditempatkan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat dan akan meningkat hingga 1 miliar dolar dalam 5 hingga 6 tahun mendatang. Dana tersebut akan difokuskan untuk bidang pendidikan, sanitasi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, terutama kalangan yang membutuhkan. Rosan menyebut potensi kerjasama antara Danantara Trust dan The Gates Foundation masih terbuka lebar di masa depan. Kebetulan saya juga sudah berbicara dengan tim dari Gates Foundation kemarin pagi untuk potensi kolaborasi dengan Danantara. Karena kami di Danantara membentuk juga Danantara Trust, Danantara Foundation, yang dimana kami akan mengalokasikan antara 1 sampai dengan 2,5% dari total dividen yang kami terima setiap tahunnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akamoha Senapati Techno Hansen di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI di Kamboja. Puan Maharani mengatakan pertemuan tersebut membahas kerjasama Indonesia dan Kamboja mencakup bidang pertahanan hingga ekonomi yang mengalami peningkatan. Puan menyebutkan hubungan parlemen keduanya memiliki kesamaan ihwal keterwakilan perempuan yang menjadi pemimpin parlemen sebagaimana di Indonesia. Puan menjelaskan bahwa parlemen Indonesia dan Kamboja bersepakat untuk sama-sama mendukung kebijakan yang diambil pemerintah kedua negara. Pembicaraannya, beliau menyampaikan update terkait dengan apa yang sekarang terjadi di Kamboja, kemudian bagaimana hubungan kerjasama antara kedua negara, kemudian bagaimana hubungan antara kedua negara yang sekarang alhamdulillah juga semakin berjalan akrab, erat, hubungan kerjasama ekonomi yang alhamdulillah sudah sangat meningkat hampir 1 miliar US dollar. Terus bagaimana kemudian hubungan pertahanan juga semakin meningkat. Bagaimana kemudian perkembangan pembangunan yang ada di Kamboja juga sudah semakin berkembang, dan beliau tentu saja mengharapkan hubungan yang semakin erat ini terus ditingkatkan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Alhamdulillah Indonesia. Ya, selanjutnya Ketua DPR RI Puan Maharani juga menegaskan rancangan undang-undang perampasan aset tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya DPR akan meminta masukan dari seluruh elemen masyarakat sebelum masuk ke pembahasan substansi perampasan aset. Puan menyebut pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis. Puan mengatakan masukan-masukan untuk RUU perampasan aset akan diminta DPR dari seluruh pihak, mulai dari pemberi, pelaku hingga penerima akan diminta masukannya. Ia menyatakan permintaan masukan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Puan mengatakan masukan tersebut memerlukan waktu yang cukup. Lebih lanjut, Puan menjelaskan saat ini belum ditentukan RUU perampasan aset akan dibahas di Badan Legislasi atau Komisi 9. Perampasan aset dan KUHAP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menargetkan penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT rampung tahun 2025 ini.
hukum, kepastian hukum yang lahir karena Hal itu disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan usai rapat dengar pendapat umum Balik DPR RI terkait RUU PPRT bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU PPRT Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga hingga Koordinator Mahasiswa Indonesia. Bob Hasan juga menyebut urgensi pertama pengesahan RUU PPRT adalah menempatkan pekerja rumah tangga sederajat dengan jenis dan bentuk pekerja lainnya dari segi pengawasan dan perlindungan. Kedua, pengesahan RUU PPRT dapat menjadi jawaban pemerintah atas pernyataan dunia internasional terkait perlindungan bagi mereka yang bekerja di sektor domestik tersebut. Selanjutnya, pengesahan RUU PPRT diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan hak kerja bagi para PRT di dalam negeri. Keempat, pengesahan RUU PPRT dapat memberi nilai tambah bagi pekerja migran Indonesia di liya negeri bahwa Indonesia telah memiliki jaminan aturan bagi para PRT. Terakhir, melalui pengesahan RUU PPRT, maka diharapkan Indonesia dapat menuntut negara lain untuk memperlakukan pekerja migran Indonesia, seperti yang negara Indonesia lakukan pula atau adanya asas resiprositas. hukum, kepastian hukum yang lahir karena sudah banyak pun juga yang diharapkan oleh baik itu stakeholder tadi, ya itu yang diharapkan adalah adanya undang-undang untuk menciptakan payung hukum maupun juga kepastian hukum bagi termasuk juga sebagai pemberi kerja. Jadi penerima kerja dan pemberi kerja memiliki kepastian hukum. Dari Jakarta, Sana Sairus, Anggada Agung Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, memasuki hari ke-6 operasional penyelenggaraan ibadah haji 2025, pemerintah Indonesia kembali mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara semangat beribadah dan kondisi fisik para jemaah khususnya selama berada di Madinah. Himbauan ini muncul seiring meningkatnya aktivitas jemaah dalam melaksanakan berbagai ibadah sunnah di kota suci tersebut yang bisa berpotensi menguras energi menjelang puncak pelaksanaan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang disebut Rasulullah SAW sebagai ibadah sunnah seperti sholat di Raudah memang dikenal memiliki nilai keutamaan yang tinggi bagi umat Islam. Namun pemerintah menekankan bahwa pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing jemaah. Dalam konteks ini, menjaga kesehatan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Kementerian Agama juga menegaskan bahwa seluruh petugas haji Indonesia di Madinah telah siaga penuh untuk memberikan dukungan kepada jemaah. Layanan mencakup aspek kesehatan, bimbingan ibadah, serta bantuan logistik. Semuanya disiapkan guna memastikan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman. Kondisi cuaca di Madinah turut menjadi perhatian. Suhu diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 24%. Cuaca panas yang menyengat ini berpotensi menimbulkan dehidrasi dan kelelahan, terutama bagi jemaah lanjut usia atau yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau jemaah untuk mengenakan pelindung seperti payung atau topi, memakai alas kaki saat berada di pelataran Masjid Nabawi, dan memperbanyak konsumsi air putih dan buah. Maka dari itu, kami mengajak seluruh jamaah untuk bijak. Sekali lagi kami mengajak untuk bijak mengatur tenaga, menjaga istirahat dan tidak memaksakan diri demi menjalankan ibadah sunnah. Insya Allah, niat baik dan semangat ibadah tetap Allah catat sebagai amal yang bernilai. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, panitia penyelenggara ibadah haji menyampaikan jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci yakni sebanyak 57 kelompok terbang dengan jumlah jemaah yakni 22.301 jemaah. Dari jumlah itu, jemaah yang berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yakni sebanyak 4.814 jemaah. Hari kelima operasional keberangkatan calon jemaah haji tanah air masih terus berlangsung. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengatakan, calon jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci telah mencapai 57 kelompok terbang atau kloter dengan 22.301 jemaah.
Sementara itu sebanyak 5.114 jemaah akan diberangkatkan melalui embarkasi masing-masing di setiap daerah. Untuk embarkasi Jakarta sendiri hari ini ada sebanyak 4 kloter yang masuk ke dalam asrama dan ada 2 kloter yang akan diberangkatkan. Sebanyak 4.814 jemaah sudah diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Jumlah jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sebanyak 57 kelompok terbang atau 22.301 jemaah. Sementara pada hari ini rencananya sebanyak 5.114 jemaah akan diberangkatkan. Mereka terbagi dalam 13 kelompok terbang yang akan diterbangkan dari tanah air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, jalan di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditutup jelang sidang Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto Rabu pagi. Berdasarkan pantauan di lokasi ruas Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran Jakarta Pusat, ini tertutup dengan barir besi hitam bertuliskan polisi. Personel kepolisian pun disiagakan di lokasi. Barir besar juga dipasang di tengah jalan sehingga pendukung Hasto Kristianto menggelar aksi di luar barir yang dijaga ketat oleh kepolisian. Hari ini tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menghadirkan 2 orang saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto. Keduanya adalah mantan anggota DPR fraksi PDIP Rizky Aprilia dan kader PDIP Saipul Bari. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, bursa lowongan pekerjaan atau job fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta di gelanggang olahraga Kemayoran Jakarta Pusat diserbu ribuan pencari kerja. Mereka rela antri panjang demi mendapatkan pekerjaan di tengah sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta. Sejak Selasa pagi, antrian para pencari kerja mengular panjang menuju stan bursa lowongan kerja yang digelar Pemprov DKI Jakarta di gelanggang olahraga Kemayoran Jakarta Pusat. Meski harus antri lebih dari 1 jam, namun kondisi tersebut tak menyurutkan semangat para pencari kerja untuk dapat melamar pekerjaan. Selain menghadirkan sebanyak 40 perusahaan, kegiatan job fair ini juga menghadirkan 12.000 lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Adanya job fair ini disambut baik para pekerja terlebih di tengah sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta. Mereka berharap kegiatan job fair tak hanya digelar di tingkat kecamatan, melainkan hingga tingkat kelurahan guna menjangkau para pencari kerja yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Peluang-peluang yang ada dari perusahaan-perusahaan. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyebut mengungkapkan kegiatan job fair sengaja digelar guna menekan angka pengangguran di Jakarta Pusat yang angkanya mencapai hampir 300.000 orang. Adanya kegiatan job fair ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Penghasilan yang memadai, yang cukup untuk bisa mensejahterakan keluarganya, termasuk dirinya juga, ya, punya dengan penghasilan dia bisa mengurus keluarga, mengurus dirinya dan sebagainya. Ya. Selain di Gor Kemayoran, bursa kerja ini juga digelar di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat mulai hari Selasa hingga Rabu ini. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.